Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofia Salsabila Hasibuan dengan NPM 2108261. Izin melakukan presentasi saya pada blog ginekologi semester antara ini dengan judul pelvic inflammatory disease atau nyeri radang panggul. Nah, jadi apa sih itu PID atau pelvic inflammatory disease? Nah, dia itu merupakan infeksi pada alat genital atas yang meliputi endometrium, tuba fallopi, ovarium, myometrium, parametrium, dan juga peritoneum panggul. Nah, etiologinya sendiri itu berasalkan dari organisme menular seksual seperti Neisseria gonorrhoeae, kemudian ada trachomatis. Nah, lalu, patofisiologinya seperti apa sih? Nah, organismenya ini akan menular melalui hubungan seksual. Nah, kemudian dia akan memulai proses inflamasi akut yang menyebabkan kerusakan jaringan sehingga memungkinkan akses oleh mikroorganisme lain dari vagina atau serviks ke alat genital atas. Nah, lalu faktor resikonya sendiri itu bisa karena banyak pasangan seks, dia berganti-ganti pasangan, lalu infeksi oleh organisme menular seksual, pemakaian AKDR, dari riwayat menderita PID sebelumnya. Nah, gejala klinisnya biasanya keluhan utamanya itu dia nyeri abdominopelvic. Kemudian keluhan lainnya itu bisa keluar cairan vagina, pendarahan, kemudian bisa demam, menggigil, lalu bisa mual, kemudian bisa terjadi juga dysuria. Nah, lalu untuk kita mendiagnosa itu kita harus memenuhi kriteria minimum dulu. Jadi kriteria minimumnya itu ada 3, yaitu biasanya dia nyeri gerak cervix, lalu nyeri tekan uterus, lalu nyeri tekan adnexa. Kemudian ada juga nih kriteria tambahan untuk mendukung diagnosis dari si PID. Dia suhunya itu lebih dari 38,3 derajat Celcius karena dia ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Jadi respon tubuh kita itu bisa terjadi demam. Lalu bisa ada cairan serviks atau vagina yang tidak normal. Nah, biasanya dia adalah mukopurulen. Lalu leukosit nih dalam jumlah banyak pada pemeriksaan mikroskop sekret vagina dengan salin. Lalu ada kenaikan dari laju endap darah, lalu ada protein reaktif C yang meningkat, lalu pada pemeriksaan laboratorium infeksi serviks oleh Neisseria gonorrhoeae atau pada trachomatis. Nah, lalu ada kriteria diagnosa PID yang paling spesifik, dan dimana bisa biopsi endometrium yang disertai bukti histopatologis endometritis, lalu USG transvaginal atau MRI untuk memperlihatkan tuba menebal penuh yang berisi cairan dengan atau tanpa cairan bebas di panggul atau kompleks tuba ovarial. Atau kita bisa lakukan pemeriksaan Doppler untuk menunjukkan infeksi panggul. Misalnya dia akan kelihatan hiperemi pada tuba. Lalu hasil pemeriksaan laparoskopi yang konsisten dengan PID. Nah, kriteria tersebut itu bisa kita dapatkan saat kita melakukan pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga pada pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian untuk medikamentosa atau obat-obatannya sendiri, atau bisa kita sebut itu tata laksananya, sebenarnya itu tata laksananya bisa kita lakukan tirah baring atau sebenarnya dihimbau untuk dirawat inap agar dapat segera dimulai tirah baring dan pemberian antibiotik parenteral dalam pengawasan yang lebih ketat. Kemudian untuk medikamentosanya sendiri nih, kalau dalam kasus PID ringan kita bisa himbau untuk, atau kita bisa kasih tahu untuk ini pengobatannya bisa dilakukan rawat jalan, tapi kita bisa berikan ceftriaxone intramuskular ditambah dosis siklin selama 14 hari. Bisa kita tambahkan juga metronidazole selama 14 hari. Nah, pada PID berat atau komplikasi kita himbau untuk melakukan rawat inap, lalu kita berikan ceftriaxone IV, kemudian dosis siklin, metronidazole, atau juga regimen yang lain juga bisa. Lalu partner juga harus diobatin ya. Jadi selain yang pasien tersebut, tapi pasangannya itu juga harus diobati karena bisa
dicurigai mengalami hal yang sama. Lalu bisa kita lakukan edukasi, kita himbau berikan edukasi dan juga follow up, sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi dari si PID-nya sendiri. Nah, untuk komplikasinya apa yang bisa terjadi? Nah, ada komplikasi akut, komplikasi kronis, dan juga komplikasi pada psikososial. Untuk yang akut sendiri bisa terjadi abses tubuh ovari, lalu peritonitis pelvik, dan juga sepsis. Untuk yang kronis atau jangka panjang, bisa terjadi infertilitas, kehamilan ektopik, nyeri panggul, sindrom Fitz-Hugh-Curtis, lalu bisa terjadi gangguan menstruasi seperti polimenore, menorrhagia, atau dysmenorrhea sekunder. Kemudian bisa terjadi reinfeksi atau recurrent PID. Nah, untuk dampak psikososialnya sendiri ini bisa terjadi stres, kecemasan, hingga depresi akibat infertilitas atau nyeri yang kronis. Nah, edukasi yang kita berikan nih kepada pasien itu adalah pentingnya kepatuhan minum obat sampai selesai, hubungan seksual yang aman, bisa kita himbau untuk menggunakan kontrasepsi seperti kondom, lalu segera kembali jika nyerinya itu kita himbau kalau misalnya nyerinya itu bertambah, itu dikonsultasikan lagi kalau misalnya muncul demam atau keluar cairan yang abnormal. Lalu kita himbau juga untuk kontrol ulang setelah 72 jam untuk memastikan adanya perbaikan dari gejala tersebut. Kemudian untuk prognosis dari PID sendiri, prognosisnya itu ada sekitar 20% pasien itu mengalami akibat buruk jangka panjang seperti kayak komplikasi jangka panjang. Kemudian ada 20%-nya lagi itu mengalami infertilitas. Lalu pada perempuan dengan riwayat pelvic inflammatory disease itu memiliki resiko 6-10 kali itu lebih tinggi untuk mengalami kehamilan ektopik. Oke, mungkin ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.